Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 1930 50 dari kelas PBB 2019 untuk mata kuliah Psikologi Terapan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori psikologi tentang pengendalian emosi dalam perspektif Islam. Pengendalian emosi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat konflik batin yang memuncak. Dalam konteks ini, Al-Quran memberi petunjuk pada manusia agar mengendalikan emosinya guna mengurangi ketegangan fisik dan psikis serta efek negatifnya. Begitu pula dalam hadis Nabi Muhammad banyak yang mengingatkan pengikutnya untuk selalu mengontrol emosi agar terciptanya kehidupan yang selaras dan seimbang. Salah satunya adalah pesan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Malik dan At-Tirmizi. Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Nasihatilah saya." Beliau berkata, "Janganlah kamu marah." Orang itu berkata lagi beberapa kali dan Rasulullah tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." Dalam hadis lain yang diriwayatkan At-Tabrani, Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah marah ketika ada orang yang berkata tentang apa yang bisa menyelamatkannya dari murka Allah." Demikian pula pada kesempatan lain Nabi Muhammad menanyakan pada para sahabat, "Siapakah orang yang gagah di antara kalian?" Mereka menjawab, orang yang tidak bisa dibanting oleh orang lain." Beliau berkata, "Bukan itu. Orang gagah adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sejalan dengan ini, Al-Quran surat keempat ayat ke-79 dan Quran surat ketiga ayat ke-91 memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya manusia mengambil sisi baik atas setiap kejadian, walaupun pada mulanya itu sesuatu yang dianggap buruk dan tidak mengenakannya. Cara tersebut dikenal dengan hikmah yang dapat membuat manusia tidak larut dalam emosi negatif dan berpikir tentang kebaikan apa yang Allah dikehendaki di balik tidak tercapainya suatu tujuan. Sebagai contoh, ketika seseorang berupaya menikahi seseorang yang sangat dicintainya ternyata mengalami kegagalan. Hikmat yang diperoleh seseorang dengan mencoba mengenali kebaikan apa yang muncul setelah kegagalan itu. Ternyata kegagalan itu dimaksudkan sebagai penundaan akan kenikmatan yang lebih besar, karena pada akhirnya dia mendapatkan orang yang lebih solih atau soleha, lebih baik masa depannya, lebih baik dari sisi keturunannya, dan seterusnya. Mungkin sedikit itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.